Rahim faslun ayada faslun utawi iki ku fasal siji fi ahkamil qadhafi kang tetep ing dalem mertelake pira-pira hukumi qadhaf kang mertelake pira-pira hukumi qadhaf wa utawi al qadhaf lughatan ing dalem makna lughati iku ar-ramyu makna balang itu melempar. Wa syar'an utawi qadhaf ing dalem makna syariate iku ar-ramyu dalih. Ramyu itu artinya aslinya melempar. Tapi lek makna kitab, lek masalah zina itu bukan melempar tapi dalih. Ngerti dalih? Menuduh. Dalih bizina kelawan zina. Ala jihati ta'yiri ing atase arah-arah yaiku nyacatake. Ing atase arah-arah yaiku nyacatake. Litakhruja drapun metu apa asyhadatu kesaksian bisa kelawan zina yati bila sosmed artis iki berzina share kakruwi kita dulu anyar durung ngerti kepastiane itu namanya durung saya kan demenan ngono kok cara pesan runtutan, ngerti pesan runtutan ya? Hah? Instagram, TikTok itu kan like cecetan bendino terus ya. Itu kan ono pesan runtutan, Pak. Sampai 200 dino gak putus. Itu api ini jadi baru. Loh, pesan runtutan itu Pak setiap hari chat. Jadi kalau dalam 24 jam gak chat putus. Yo, metu api ini sampai suwe. Soalnya paket karo. Iya, share-shareane ngono wae. Yes. Wa idza qadhafa lan narikalanin dalih sapa syahas bidalin kelawan dal mu'jamatin kang den titik apa dal ghairahu ing liyane syahas dalih bizina kelawan zina kakaulihi kaya ucapane syahas utawa qadhif bi zanita ya zanita kena zaniti ya kena terserah wis bi fathit ta'i wa kasriha lek zanita berarti lanang lek zaniti berarti wedok lek zaneta merek zanita zina sapa sira lanang atau zaniti zina sapa sira wadon fa alihi mongko iku melarat ing atase qadhif haddul qadhafi utawi hatin dalil zina ya Allah ya Rabbi ya Karim samanina nyatane gak iso nyatane Pak lek nyatane badale haddun rafa mestine samanuna salah qauluhu samanina jaldah ay yakni samanina jaldah fa huwa mansubun bi mahdzuf takdiruhu yakni masalah. Jadi ngene. Fa alaihi mongko iku melarat ing atase qadhif. Haddul qadhafi utawi hati dalil zina. Samanina ngarepake sapa musannaf ing 80. Apane jaldatan cambukane. Kama kaya keterangan. Sayati kang bakal teko apa mah. Hadza illam yakun al qadhifu aban au umman wa in alaya. Hadza utawi ikilah wujubu haddil qadhaf iku ingkana lamun iku illam yakun lamun ora ono sapa al qadhif wong kang dalih zina ora ono iku aban bapak au umman utawa ibu wa in alaya senajan sak pendukur sapa ab au asline gak perlu alaya wa in ala ngoten mawon soalnya apa soalnya pakai au. Kama kaya keterangan saya kang bakal teko apa ma. Kalau yang menuduh zina itu orang tuanya sendiri, bapaknya atau mamanya, maka enggak ada yang namanya had qadhaf itu, bebas. Bisa maniati syarat itu kelawan 8 pira-pira syarat. Salah satu nutawi kang telu. Wa fi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalem setengah pira-pira tuladane kitab matan.
Salasun utawi dawuh salasun iki sing bener. Salasun mestine minha saking samaniyah iku fil qadhifi ing dalem wong kang dalih wa utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim salas iku ayakuna yen to ana sapa qadhif iku balighan kang balik akilan tur kang duweni akal fasabiyu mongko utawi lari wal majnunun lan wong kang edan iku la yuhaddani ora den had karone sobi majnun ora den had sapa karone sobi majnun bi qadhafi ma sebab oleh dalih zina sobi majnun syahson ing wong siji wala yakuna lan yen to ora ana sapa qadhif ora ana iku walidan wong tuwa duwe wong kang lil makdhufi kedue wong kang zina falau qadhafa mongko lamun dalih zina apa al abu bapak awil ummu utawa ibu wa in ala senajan sak pendukur sapa al ab awil dalih zina waladahu ing anake ab mestine gak waladahi ayo kok ngono balike soalnya lek hu nang ab tok nang gak cocok lek balike nang ha ape gak cocok. Jadi separuh ae waladahi. Ora srapopo waladahu. Wa insafula senajan sak pengisor sapa walad. Jawabil lau lahad mongko ora ana had. Iku wajib alaihi ing atase al ab awil wa khamsun fil maqdud. Sampun. Sekarang pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya qadhaf. Qadhaf itu tuduhan zina. Tuduhan zina itu termasuk jarimah minal jaraim. Jinayah minal jinayat. Termasuk salah satu tindak pidana, tindak kejahatan. Karena saya berkali-kali menyampaikan bahwa kejahatan itu enggak hanya yang bersifat fisik, tapi ada yang non fisik. Kejahatan fisik itu mampu hilang dalam selang waktu. Tapi kejahatan non fisik itu kerap kali sulit untuk dihilangkan secara total. Faruk ditonyo kancane benjut seminggu hilang benjute, waras, seger. Tapi lek Faruk disebarkan berita yang tidak mengenakkan dalam waktu seminggu tidak bisa lenyap berita itu. Faruk anaknya Pak Imam itu loh. Itu orangnya melakukan hubungan jadi Pak. Iku Pak yo masih ada klarifikasi kayak yo apa? Nggak bisa. Kabar itu menghilang. Makanya apa? Berita semacam itu, tuduhan semacam itu dianggap sebagai tindak pidana yang luar biasa kejam. Loh karena diberantem ya. Antemannya nggak apa-apa banjut memang dino waras. Seminggu waras. Tapi kalau tuduhan yang seperti itu tidak berdasar, itu bahaya. Bahayanya apa? Yaitu tadi harga dirinya tidak bisa dikembalikan. Raiso, setahunnya rung karuan hilang. Makanya qadhaf itu termasuk tindak pidana yang termasuk di dalam syariat ini. Qadhaf itu wa lughatan ar-ramyu. Bismillah. Qadhaf itu secara bahasa artinya adalah ar-ramyu, melempar. Qadhaf itu artinya adalah melempar secara bahasa. Sedangkan secara syariat qadhaf itu adalah ar-ramyu bizina ala jihati ta'yin. Qadhaf itu adalah tuduhan melakukan perzinahan dalam rangka mengolok-olok. Ya tentu tanpa bukti itu namanya qadhaf. Kalau ada bukti namanya bukan qadhaf. Kalau ada orang menuduh orang lain melakukan perzinahan tanpa bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang konkret secara fikih, maka orang itu dianggap qadhaf. Nah termasuk Pak ngapunten dina iki, khususnya para warta-warta itu mohon maaf. Lek nggih berita, masuk ke konten kreator sakarepmu, tapi delok-delok lah. Ono berita apa titik lagi hangat, wah bahan konten iki ra. Sudah dengar belum? Artis berinisial ini, ngono, 2 huruf, melakukan hubungan ngene.
padahal belum punya buktinya, belum tahu validnya. Ya jari-jari. Tapi konkret ini Gus. Jari-jari ini konkret ini, konkret. Katanya, loh, tanya konkret ini, konkret beneran ini. Sudah diproses ini. Orang masalah diproses. Kamu nggak punya buktinya, kamu melempar tuduhan zina, itu namanya qadzaf. Itu namanya qadzaf. Cari wong-wong, apalagi dibuat pot. Ladang uang itu ngawur gitu. Ladang cuan. Lagi naik. Wush. Lagi naik toh. Akhirnya ladang cuan. Buat yang punya podcast ya podcast, yang punya papan berita ya jadi berita. Yang konten kreator ya jadi konten kreator. Wis macam-macam jadi cuan. Gak masalah kamu cari cuan, tidak ada masalah. Tapi qadzaf itu kalau tanpa bukti menjadi pelanggaran secara syariat. Bahaya gitu. Lalu ternyata enggak. Kalau ternyata enggak, kamu bisa mengembalikan, mengklarifikasi semua orang yang telah kamu beritahu, orang-orang yang telah tahu berita itu dari kamu. Yo, saya bikin konten ulang Gus, klarifikasi. Loh, penontonnya belum tentu sama. Paham? Yang kemarin ditonton oleh 18 juta penonton. Loh. Sehingga diupload klarifikasi. Ternyata pernyataan saya kemarin enggak benar. 1 juta. Lah sing 17 juta ya apa? Mereka nggak tahu lah kalau berita itu nggak benar. Utawa andai kata 18 jutanya sama. Yang kemarin tonton 18 juta. Sekarang 18 juta penonton. Tapi 18 jutanya belum tentu orang yang sama. Sulit. Lah itu makanya termasuk jarimah, termasuk tindak pidana. Kalau kamu nggak punya bukti, diam. Senak wis. Oh iya. Tapi berat Pak. Konten kreator, pemilik papan berita, pemilik podcast berat, ladang cuan soalnya. Lagi FYP kan ya lumayan gitu ya. Untuk mendongkrak follower, untuk mendongkrak hal-hal yang perlu didongkrak itu luar biasa. Pemane afiliator lumayan kayak keranjang kuning berita ini naik gitu ya. Lu kurang ngerti yang saya ini. Wah, iki cocok iki. Berita yang ngono sing dipasang ra ngono afiliator iki. Pokoknya itu tentu wakeh. Ya enek Pak. Tidak ada masalah orang jualan cari rezeki itu tidak ada masalah. Yang masalah itu kan tanpa bukti itu yang masalah. Loh, saya nggak menuduh Gus, ini katanya loh. Hanya kalau kamu itu sudah tahu katanya, masih katanya belum ada bukti valid. Ya kan? Karena dawuh Kanjeng Nabi ku kafabil mar'i. Saya nggak ikut bikin berita Gus, cuma share aja ke teman-teman yang pesannya sampai pesan runtutan keluar api. Ya cuma share tuh aku, strik, share tuh aku. Dawuh Kanjeng Nabi kafabil mar'i itsman ayyuhadditsa bikulli masan. Dosa ketika seseorang itu selalu menceritakan apapun yang dia dengar tanpa dia mempositifkan apakah yang dia ceritakan ke orang lain setelah dia dengar itu benar atau tidak keberadaannya. Aku kudu teko sonep. Cerita ngono. Bertangi dulu. Kok saya gawe hoak lho. Enggak, aku lho mek cerita tok. Saya cuma share. Yang bikin berita bukan saya. .com ini saya cuma share. Sama ketika kamu yuhadditsa bikulli masami, menceritakan, men-share apapun yang kamu dengar tanpa kamu meng-cross check itu benar atau tidaknya. Kafabil mar'i isman, cukuplah itu sebagai dosa. Kan kadang saya ngono kan Pak. Aku lho kamu lagi berita, kamu lagi konten. Mek nge-share tok. Rasa nang strik-strik tok. Pesan runtutan sama Pak, sama saja. Tunggali huwa kuwi. Litakhruja asy-syahadatu bizina. Tuduhan zina dengan kesaksian zina itu beda. Kalau kesaksian zina itu orang memberikan tuduhan zina, tapi bukan dalam rangka mengolok-olok, tapi untuk menjadi saksi. Paham maksud saya? Ada kejadian perzinahan, terus ada 4 orang saksi. Lalu memang orangnya menyaksikan, benar-benar menyaksikan kejadiannya, masuknya kemaluan itu. Terus di hadapan hakim ngomong, Pak Hakim, benar saya bersaksi, si A itu berzina. Loh, kamu menuduh kamu lu? Kok menuduh? Aku bersaksi, gak menuduh. Beda. Asy-syahadah dengan al-qadzaf itu beda. Pun wa idza qadzafa bidalil mu'jamah qadzafa ghairahu bizina ka qoulihi zanita fa alaihi haddul qadzaf
samanina jaldah kama saya. Ketika ada seseorang menuduh orang lain melakukan perilaku zina dalam kurung tanpa dia bisa memberikan bukti, saksi, maka orang itu yang menuduh itu harus dikenai had atau hukumannya qadzaf. Maka orang itu harus dikenai had atau hukumannya qadzaf, yaitu sebanyak 80 kali cambukan. Yaitu sebanyak 80 kali cambukan. Kita akan Pak ya, wong Indonesia itu paling doyan dengan berita semacam ini. Hah? Wong Indonesia itu paling doyan dengan berita semacam ini. Walah Pak, Indonesia kalau kasus gede opo ae. Nutupi nih gampang. Hah? Iya. Ono kasus. Sebenarnya hari ini tuh ada hal besar yang terjadi. Oh, gede ono. Misale lho ya, kan raro. Misale sedang terjadi transaksi besar-besaran terkait masalah penambangan, terkait masalah pembalakan hutan, terkait masalah dan lain-lain. Ya apa cara Indonesia aja gak roh? Gampang. Si A dan si B, rame Indonesia. Hah? Wes sing posting ulang nih Pak yo, jutaan. Sing posting ulang, sing nge-share, sing nge-like, jutaan. Rame. Hah? Pasti rame. Akhirnya apa? Lenyap sudah. Apa yang semestinya diketahui oleh rakyat itu. Hah? Lain itu Pak. Makanya apa? Yo, sekali lagi yang namanya qadzaf itu pelanggaran. Bahwa dia itu membenarkan perilaku yang tidak baik, perilaku perzinahan enggak. Tapi kalau belum tentu valid jangan. Hah? Belum saiki media itu sudah di sembarang ngalir Pak, sudah disetting sembarang ngalir, berbahaya. Oh, ini paling doyan. Apa dina berita yang ngono. Koyo ora ana urusan liya, koyo wis makmur-makmur negara. Hah? Banyak sekali. Pun orang yang menuduh mengqadzaf orang lain melakukan perzinahan tanpa adanya bukti itu harus dihad, dihukum dengan sebanyak 80 kali cambukan. Hadza illam yakun al-qadhifu aban au umman wa in ala ya kama saya. Tapi nanti ada beberapa syarat supaya orang yang menuduh perzinahan itu akan dikenai perzinahan. Orang yang menuduh perzinahan itu akan dikenai had atau hukumannya qadzaf, hukumannya menuduh zina, yaitu 80 kali cambukan. Apa syaratnya? Bisa maniati syara itu. Orang yang menuduh orang lain, seseorang yang menuduh orang lain melakukan perzinahan tanpa adanya bukti, itu akan dikenai hukuman 80 kali cambukan kalau memenuhi 8 syarat. Kalau memenuhi 8 syarat. Salah satu minha fil qadzif. Syarat ini yang 3 ini syarat untuk yang menuduh. Ada 8 syarat. Yang 3 itu adalah syarat yang berkaitan dengan yang menuduh. Ada 8 syarat. Orang yang melakukan tuduhan zina itu akan dikenai haddul qadzaf, hukuman zina, hukuman zina, yaitu 80 kali cambukan. Di mana syarat yang 3 ini berhubungan dengan yang menuduh. Apa itu? Wa yakuna balighan aqilan. Syarat yang ke-1 dan yang kedua, orang yang melakukan tuduhan zina dihukum 80 kali cambukan kalau dia sudah baligh dan berakal. Kalau dia baligh akal. Fasabi wal majnun la yuhaddani bi qadzafihi ma syahsan. Maka kalau ada orang yang masih kecil, anak-anak, ataupun al-majnun, ataupun orang gila, melakukan tuduhan zina, maka keduanya tidak bisa dihad, dicambuk 80 kali ketika dia melakukan qadzaf. Ana wong gendeng, ana wong edan. Ingat wong edan to, Pak? Wong edan iki omongane ra kena dicekel. Iso A, iso B, iso B, iso C, iso C, iso D. Kok ngomong, iku lho Pak, iku lho zina, Pak iku lho zina. Terus kowe percaya jenenge kowe padha gendenge karo sing ngomong. Paham? Maka dari itu karena ini ucapannya ucapan orang gila yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan, maka orang yang gila itu ketika menuduh tidak dikenai had. Kenapa ya? Karena omongannya orang gila. Lek ana wong percaya karo omongane wong gendeng sing percaya, ngono lho. Kan ngono to, Pak. Lah hari ini itu sebenarnya begitu, Pak. Kita kan nih, Pak ya. Media massa, tahu media massa ya?
Media massa itu mau keluar berita apapun belum tentu 100% valid. Tergantung uangnya. Paham? Loh, ora percaya. Faruk bagaimana caranya citranya dinaikkan? Bayarlah 1 miliar ke media massa. Naik. Perkenalkan seorang pengusaha besar. CEO. Loh, ora ngerti media massa zaman sekarang. Bayar 1 miliar, jadilah berita itu. Paham ya? Kalau kamu sudah tahu seperti itu kasusnya, maka media massa yang ada hari ini tidak bisa kamu percaya 100%. Padha ambek wong gendeng, padha ambek arek cilik sing omongane iso A, iso B, iso C. Lah ana wong iso percaya nang nggone wong gendeng arek cilik sing omongane A, B, C, D gak jelas kabeh, ya berarti sing gak waras sing percaya. Maksud saya begini, Pak. Kamu jangan 100% percaya dengan berita-berita yang ada. Iya. Mau cerita berita, oh iya ngono tae. Tapi jangan dipercaya 100%. Kalau kamu jangan percaya 100%, jangan buru orang, di-share kepada orang. Karena kalau kamu share, kamu ikut-ikut dalam andilnya itu. Paham? Hah? Lebih gak ikut-ikut dalam andilnya. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla yakuna walidan. Syarat yang ketiga, penuduh yang akan dikenai hadul qadzaf, hadnya tuduhan zina, yaitu sebanyak 80 kali cambukan, itu adalah bukan orang tua dari yang pelaku penuduhan yang akan dihad, dihukum 80 kali cambukan, itu bukanlah orang. Sehingga falau qadzafal abu awil ummu wa in ala qadzafa waladahu wa in safula la hadda alaihi. Kalau ada bapak, kalau ada ibu menuduh anaknya melakukan perzinahan. Nak, kamu zina. Bapaknya yang ngomong, ibunya yang ngomong. Oh, kamu gak bisa membuktikan ya Pak ya? Oh, cambuk kamu 80 kali. Gak ada. Karena had qadzaf itu harus memenuhi 8 persyaratan. 8 persyaratan ini yang 3 syarat untuk yang menuduh. Syarat untuk yang menuduh itu yang nomor 3 bukan orang tua dari yang dituduh. Kalau yang menuduh orang tuanya tidak ada had di sini. Wa khamsun fil makdzuf sak menten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bissawab.